Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Saya sengaja bicara keras karena dari sini saya bisa melihat beberapa kepala yang sudah menuju ke bawah. Saya nggak mau mengecek saja apakah ini orangnya sedang berdoa atau sudah tertidur. Kalau tertidur gak apa-apa, yang penting jangan sampai ngorok ya. Itu sudah mengganggu tetangga ya. Sekali lagi selamat sore semuanya. Sampai lupa apa yang saya mau sampaikan sekarang. Tolong ditayangkan PPT-nya ya. Selain Filipina dan Indonesia, saya pernah bertugas di Sri Lanka. Setiap kali atau beberapa kali saya menyampaikan hal ini, ada yang bertanya, Romo, tempat mana yang paling indah, paling kaya, paling aman dan nyaman lah di antara ini? Dan jawabannya adalah tempat yang paling indah, yang paling aman dan nyaman adalah tempat mana? Filipina, Sri Lanka, Indonesia. Di dalam tangannya Tuhan. Ya, ini intinya. Kalau kembali ke slide pertama, itu intinya sabda ketujuhnya Tuhan Yesus, bahwa setelah kita mengalami kesulitan hidup kita, gak apa-apa kalau kita pada akhirnya diserahkan jiwa kita ke dalam tangannya Tuhan. Itu intinya. Karena semua saja bisa diatasi, bisa dimaknai, dikasih makna, dan bisa diluruskanlah karena tangannya Tuhan. Jadi kalau hidup kita sangat susah, banyak beban, berat, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, karena masih ada harapannya. Diserahkan saja jiwa kita, hidup kita dalam tangannya Tuhan. Nah, itu intinya. Tapi jangan terbalik ya. Diserahkan dulu dan berfoya-foya, setelah itu bekerja keras. Diikutilah teladannya Tuhan Yesus. Dia berusaha dulu menyelamatkan kita semua, dan setelah dia melakukan segalanya, dia berkorban sampai dia disalibkan, dan sampai pada akhirnya dia kehilangan nafas. Sebelum itu dia bilang, di dalam tangan-Mu Tuhan ku serahkan nyawaku. Nah, ini terbukti di tempat ini. Kalau kita sudah ini tempatnya asli. Saya ambil gambar-gambar ini dari Sri Lanka. Mungkin masih ingat ya, tahun 2004 ada tsunami yang Indonesia juga kena kan di bagian Aceh. Kalau di Sri Lanka 40.000 orang yang sekaligus meninggal gara-gara tsunami itu. Nah, satu tempatnya ini sebuah gereja seperti ini gerejanya, ada jalan raya, belakangnya ada, sebelahnya itu sudah laut, open sea. Promonya jam 9 itu 26 ya, 26 karena hari sebelumnya itu 25 ya, Natal, dan setelah itu tsunami 26. Waduh, promonya sedang kasih komuni, dia terkejut, mengapa ada mobil yang mau terima komuni. Itu pikirannya, karena dia gak sadar kan apa yang terjadi. Ternyata mobil itu didorong oleh laut yang keras itu. Ya, itu ada mobil yang di dalam gereja. Banyak meninggal di sana. Nah, saya tayangkan ini karena bisa yang slide selanjutnya. Ada yang di tengah itu, yang salib itu, terbawa oleh lautnya. Tolong yang ya ini. Kalau kita punya salib ya, bayangkanlah ada tsunami yang masuk. Semoga gak ada, tapi bayangkan saja kalau masuk, yang terambil itu tubuhnya Tuhan Yesus, tapi tangannya
tetap ada. Ya itu. Jadi ada beberapa orang bilang, Romo, kelihatan salib kita sekarang jelek ya, kita ganti saja. Tapi Romonya bilang, jangan. Kita harus tunjukkan kepada umat kita, jangan menyerah, jangan putus asa. Mengapa? Tsunami bisa mengambil tubuhnya Tuhan Yesus, tapi tetap tangannya ada yang lanjut melayani kita. Nah itu intinya, kepada dalam tangan-Mu Tuhan ku serahkan nyawaku, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan benar, waktu itu banyak sekali yang terjadi. Maksudnya mimpi-mimpi ini dulu hanya mimpi, bangun ini, bangun itu. Setelah tsunami terbangun semua, karena banyak bantuan dari luar negeri yang masuk gara-gara tsunami. Jadi kadang-kadang terjadilah bencana dan kecelakaan, tapi setelah itu pasti ada anugerah kalau kita menyerahkan nyawa kita, hidup kita kepada Tuhan. Nah itu inti pertama. Jadi tetapi kalau kita lanjutkan nah jadi pelajaran yang pertama adalah kita harus pegangnya tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, pegang saja, jangan lepas tangan Tuhan. Nah, itu yang terjadi kalau kita lepas itu. Ada sebuah cerita anak muda seperti yang digambarkan ini. Dia pegang tangannya ibunya, dan dia masuk ke pasar ditunjukkan pasarnya. Nah, di situ dia masuk pasar, tetapi sebagai anak muda dia tergoda untuk ambil satu yang berwarna itu. Dia agak bisa ambil, jadi dia lepas tangan ibunya, dia ambil, dan setelah itu dia pegang, gak ada lagi tangan ibunya. Jadi dia lari ke sini ke sana, dia nangis terus, ketakutan. Dulu dia berani karena pegangan tangan ibunya. Setelah kehilangan itu dia rasa sendirian, ketakutan. Nah, tapi ibunya senyum saja karena ternyata ibunya hanya bergerak di sebelah kanannya. Dan dia lihat anaknya, dipanggil anaknya, "Oh, mengapa?" Dan anaknya lari kepada dia dan memeluk ibunya dan meletakkan telinganya ke dada ibunya dan dengar suara hatinya ibu. Dan dia mulai tenang lagi. Dan lanjut, kalau kita lanjut, ya gak pernah lepas tangan ibunya. Nah ini undangan kita sekarang. Dalam tangan-Mu Tuhan ku serahkan nyawaku, jangan dilepas. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau tangannya Tuhan Yesus sudah susah dipegang, gak kelihatan, gak terasa. Kalau kita lanjutkan, nah seperti gambar ini, tangannya Tuhan hilang, gak ada. Ini bisa jadi dalam pengalaman, ini pelajaran yang saya pernah dengar dari sang guru di bukan TK ya, SD mungkin ya, disuruh digambarkan hal-hal yang kamu pingin atau suka, yang sangat disukai. Ya, mereka menggambarkan apa? Biasanya kalau anak kecil itu ya makanan, ada yang pear, apel, mangga. Tapi satu anak yang dia gambarkan itu ini, wah tangan. Jadi ditertawakan oleh temannya. Wah gak ngerti. Yang diminta itu yang sangat disukai, sangat kepingin lah. Oh, mengapa tangan? Dia ditertawakan. Anak muda itu kecil itu dia senyum saja, meskipun dihina oleh teman-temannya. Setelah selesai kelasnya, gurunya datang kepada anak itu, tanya, mengapa yang kamu gambarkan itu tangan? Tangannya siapa? Dan anak kecil itu bilang, tangannya ibu, tangannya guru. Oh, kok tangan saya? Ya, mengapa? Karena, dia bercerita, anak kecil ini kalau jalan susah karena sedikit
kakinya ada masalah. Tapi di rumah sering dipukul oleh ibunya. Itu pengalaman dia. Tapi saat dia masuk ke sekolah, gurunya, yang versis gurunya itu selalu menunggu dia di pintu. Dan saat dia datang, memegang tangannya dan diantar ke kursinya. Dan ditanya, bagaimana pada hari ini? Oh, baik-baik saja, Bu. Jadi itu yang dia sangat dihargai, karena tangan itu sangat lembut. Saling menolong dia, saling membantu dia. Nah, ini yang bisa kita rasa kecewa kalau di dalam rumah, di dalam keluarga ada kekerasan seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah bahwa saat kita megang tangannya Tuhan, tangan yang lain adalah menjadi juga seperti tangannya Tuhan yang bisa dipegang oleh orang lain, khususnya teman-teman kita, keluarga, dan saudara-saudari. Ya, kalau bapak dan ibu, semoga tangannya ringan buat anak-anak, supaya mereka bukan hanya dapat tangannya Tuhan, tapi benar-benar juga dapat tangannya ibu dan bapak. Tapi ada yang berdebat ya, kalau pukul itu bagus itu karena berdisiplin lah, ya, karena anak-anak muda ini harus ditegas dan disiplin. Nah, ini satu video yang saya mau tunjukkan bahwa ternyata yang mendidik anak itu nggak usah pukul-pukulan, bisa saja bicara dengan tenang. Marah boleh, nangis boleh, marah boleh, yang tidak boleh menyakiti diri sendiri, merusak benda tidak boleh. Tak apa-apa, menangislah sebanyak orang yang mau. Mama ada di sini. Mama paham, pasti sakit kali hati abang. Mama tahu, pasti abang kecewa. Mama paham. Aku kecewa. Iya, kalau keinginan nggak dituruti, pasti akan mengecewakan. Aku sakit sekali hatinya, sekali. Tenang, lebih baik. Tenang, daripada aku akan lebih tenang. Lagi aku bermaaf. Menenangkan diri dulu lah pokoknya. Bicara kita dengan tenang. Kita diskusi baik-baik. Diskusi lagi lah baik-baik. Sudah bisa. Butuh pelukan? Mau dipeluk? Sudah lebih tenang. Sudah. Kecewa ya, sedih ya. Orang itu bekerja, nggak bisa terus-terusan kita kirim-kirim pesan. Orang akan terganggu. Mama kecewa juga. Mama juga sedih. Kenapa ya? Anak mama itu harus memaksa dengan tangisan gitu. Memohon boleh, bahkan memohon lebih baik daripada memaksa. Tapi kalau pas kamu memohon orang tidak kasih, kita nggak boleh maksa, nggak boleh nangis. Pasti ada alasannya kenapa tidak dikasih. Karena tidak harinya untuk mengasih. Iya. Nanti mungkin Sabtu dan Minggu mama akan kasih koring, mau WA ante. Sudah lebih baik kan Mam? Tarik nafas bentar. I love you. Mau makan? Ya Mama. Tepuk tangan buat yang bikin. Ya, ini pesan terakhir. Ternyata gak usah pukul-pukulan, tangannya bisa selembut seringan itu, supaya anaknya dididik. Dan karena ini penting sekali. Mengapa? Cara berelasi kita di dalam keluarga berpengaruh besar dalam cara kita berelasi dengan Allah. Kalau anaknya merasa ya kekerasan di keluarga itu, susah untuk mereka percaya bahwa Tuhan itu baik. Mengapa? Orang tuanya saja gak bisa baik buat mereka, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Tetapi kalau orang tua itu baik sekali dan lembut tangan, ringan tangan, bisalah orang itu percaya dan bisa mengatasi segalanya. Karena meskipun mereka tenggelam dengan masalah hidup, bisa
berpegang tangannya Tuhan dan melayani optimal kepada sesama dengan cara yang sama. Amin.